Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nairusilda Arlita Putri dengan NIM 0158 Prodi STRTLM akan melakukan pemeriksaan cross-match. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu cross-match? Uji silang serasi golongan darah atau cross-match adalah uji serologi yang bertujuan untuk mengetahui kompatibel atau inkompatibel antara darah donor dengan darah pasien dan untuk menghindari terbentuknya antibodi baru sel darah merah dalam tubuh pasien, sehingga darah yang akan ditransfusikan jauh lebih aman. Cross-match atau uji silang serasi golongan darah dapat dilakukan dengan metode konvensional menggunakan tabung. Metode konvensional memiliki 3 fase pemeriksaan yang akan meningkatkan sensitivitas pemeriksaan. Setiap fase pada metode konvensional akan mendeteksi jenis antibodi yang berbeda-beda. Jenis antibodi yang dapat dideteksi dalam setiap fasenya yaitu antibodi komplit atau IgM atau antibodi incomplete atau IgG yang dapat menyebabkan hasil inkompatibel dari pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemeriksaan cross-match adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi kompatibilitas darah pasien dengan darah donor. Prinsip pemeriksaan cross-match metode tabung adalah sel donor dicampur dengan serum penerima atau mayor cross-match dan sel penerima dicampur dengan serum donor atau minor cross-match. Dalam bovine albumin 20% akan terjadi aglutinasi atau gumpalan dan hemolisis bila golongan darah tidak cocok. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu tabung reaksi, larutan natrium klorida atau NaCl 0,9%, anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D, dropping plate, tabung EDTA, kapas, plester, alkohol swab, jarum dan spuit, dan yang terakhir yaitu tourniquet. Lalu, langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengambil sampel darah pada pendonor secara aseptis dan dengan prosedur yang benar. Kemudian, darah dimasukkan ke dalam tabung vakuum bertutup ungu yang berisi EDTA, lalu dihomogenkan. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan golongan darah pada darah pendonor dengan cara meneteskan darah ke dropping plate, lalu ditambahkan anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D.
lalu dihomogenkan menggunakan lidi steril. Goyangkan dropping plate, lalu amati adanya aglutinasi. Terlihat bahwa yang mengalami aglutinasi yaitu darah dengan anti A dan anti AB yang berarti pendonor bergolongan darah A. Langkah selanjutnya, sentrifus sampel darah EDTA pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit agar sel darah merah dan plasma terpisah. Kemudian, pisahkan plasma darah dengan sel darah pada tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, campurkan NaCl 0,9% dan sel darah dengan perbedaan 1:1 pada sampel darah pendonor dan sampel darah pasien. Setelah homogen, sentrifus kembali dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Buang bagian bening yang disebut supernatan hingga tersisa sel darah merah. Kemudian langkah selanjutnya dibuat suspensi sel dengan meneteskan 9 tetes NaCl dan 1 tetes sel darah merah pada masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi.
lalu dihomogenkan. Setelah suspensi telah homogen, siapkan 2 tabung untuk pemeriksaan mayor dan minor. Pada tabung pertama, yaitu mayor, diteteskan 1 tetes suspensi sel pendonor dan 2 tetes plasma pasien. Sedangkan pada tabung minor, diteteskan 1 tetes suspensi pasien dan 2 tetes plasma pendonor. Keduanya dihomogenkan. Kemudian disentrifus pada kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Kemudian kocok tabung dan amati ada atau tidaknya aglutinasi. Pada pemeriksaan ini, kedua tabung tidak terjadi aglutinasi yang berarti bahwa darah pendonor dan pasien cocok sehingga dapat dilakukan donor darah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.